Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang strategi monitoring. Studi kasus yang kami dapat yakni Starwood Hotel. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Azza Safaras, dengan NIM 022. Yang kedua ada Devlin Damara Adiaksa dengan NIM 026. Yang ketiga ada Gali Dwi Febrianto dengan NIM 037. Dan yang terakhir Zayan Fayi Alif dengan NIM 057. Pembahasan materi kali ini yakni yang pertama pentingnya fungsi pengawasan, yang kedua teknik-teknik pengawasan, yang ketiga manfaat hasil pengawasan, yang keempat penilaian sebagai fungsi manajerial yang strategik, yang selanjutnya karakteristik evaluasi strategi, kemudian ada mengukur kinerja organisasi, dan yang ketujuh ada peranan umpan balik, dan yang terakhir contoh kasus dan analisisnya tata kelola hotel Starwood. Menurut Dr. Hari Hikmat tahun 2010, monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan berkelanjutan tentang kegiatan atau program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program atau kegiatan selanjutnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yakni pentingnya fungsi pengawasan. Di sini pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalis suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik, dalam arti bukan hanya sesuai dengan rencana akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin. Secara konseptual dan filosofis, pentingnya pengawasan berangkat dari kenyataan bahwa manusia penyelenggara kegiatan operasional merupakan makhluk yang tidak sempurna dan secara inheren memiliki keterbatasan baik dalam interpretasi makna suatu rencana, kemampuan pengetahuan maupun keterampilan. Artinya dengan itikat yang paling baik, dedikasi dan loyalitas yang tinggi, dan pengarahan kemampuan mental dan fisik sekalipun, para penyelenggara kegiatan operasional mungkin saja berbuat khilaf dan bahkan mungkin kesalahan. Next, Mas. Yang kedua, teknik-teknik pengawasan. Yang pertama, ada pengamatan langsung atau observasi oleh manajemen untuk melihat sendiri bagaimana caranya petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Kemudian yang kedua, melakukan laporan baik lisan maupun tertulis dari para penyelia yang sehari-hari mengawasi secara langsung kegiatan para bawahannya. Dan yang ketiga, melakukan penggunaan kuesioner yang respondennya adalah para pelaksana kegiatan operasional. Next. Selanjutnya, manfaat hasil pengawasan. Di sini yang pertama, terlepas dari teknik mana yang dianggap paling tepat untuk digunakan, manfaat terpenting dari pengawasan ialah yang pertama ada tersedianya bahan informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada. Yang kedua, dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, pemahaman tentang berbagai faktor yang menimbulkan kesulitan dan penyelenggara berbagai kegiatan operasional. Yang keempat, langkah-langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang memuaskan. Dan yang terakhir, tindakan preventif apa yang segera dapat dilakukan agar deviasi dari standar tidak terus berlanjut. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Devlin. Penilaian sebagai fungsi manajerial yang strategik. Upaya untuk mencapai tujuan akhir suatu organisasi merupakan suatu proses seperti dimaklumi bagi ciri suatu tujuan akhir antara lain adalah yang pertama ada jangkauan waktunya jauh ke masa depan, yang kedua bersifat idealistik, yang ketiga dinyatakan secara
kualitatif, yang keempat belum konkret melainkan abstrak. Karena ciri-ciri demikian diperlukan berbagai upaya pertahapannya melalui perumusan misi yang harus diemban, penerapan tujuan antara yang ada kalanya dikenal dengan istilah yang sasaran baik jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek. Sifatnya yang idealistik, perlu dirinci sehingga mempunyai nilai praktis, kuantifikasi hasil dicapai perlu dilakukan yang sekaligus merupakan konkretisasi hasil dan tindakan operasional. Next. Karakteristik evaluasi strategi. Proses manajemen strategi dapat menghasilkan keputusan yang memiliki konsekuensi yang signifikan. Keputusan strategis yang salah dapat mengakibatkan kerugian, dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut merupakan hal yang sulit. Kebanyakan ahli strategi sepakat bahwa evaluasi strategi sangat penting untuk kelangsungan organisasi. Evaluasi antar waktu dapat memberikan peringatan dini pada manajemen atas masalah potensial sebelum situasi menjadi krisis. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai rencana. Lanjut. Mengukur kinerja organisasi. Aktivitas evaluasi strategi penting lainnya adalah mengukur kerja organisasi atau measuring organizational performance. Aktivitas ini termasuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya, menyelidiki deviasi dari rencana, mengevaluasi kinerja individu, dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik tujuan jangka panjang maupun tujuan tahunan dapat digunakan dalam proses ini. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus dapat diukur dan mudah diverifikasi. Kriteria untuk memprediksi hasil mungkin lebih penting dibandingkan kriteria yang mengungkapkan hal yang telah terjadi. Contohnya, saat harus laporan sederhana bahwa penjualan kuartal terakhir adalah 20% lebih rendah dari yang diharapkan. Para penyusun strategi perlu mengetahui bahwa penjualan pada kuartal berikutnya mungkin saja 20% di bawah standar, kecuali dilakukan tindakan untuk mengembalikan tren ini. Kendali efektif membutuhkan perkiraan yang akurat. Next. Evaluasi strategi sebaiknya mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, memicu timbulnya penilaian terhadap tujuan dan nilai, serta seharusnya menstimulasi kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasi kriteria dari evaluasi. Next. Slide selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh M. Gale Febrianto. Pentingnya peranan umpan balik. Pihak yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan sistem umpan balik itu adalah manajemen puncak. Sistem umpan balik yang perlu diciptakan harus mengandung informasi yang aktual, faktual, mutakhir, lengkap, dan dapat dipercaya. Pengguna informasi yang terkandung dalam sistem umpan balik itu adalah semua pihak yang berkepentingan bagi keberhasilan organisasi. Bukan hanya pihak yang berkepentingan secara eksternal, akan tetapi juga semua pihak yang berkepentingan secara internal. Meskipun dalam jumlah dan jenis yang berbeda-beda dan pemanfaatan yang beraneka ragam, seperti diketahui, berbagai pihak yang berkepentingan secara eksternal terdiri antara lain dari pihak pemerintah, pemasok, distributor, agen, pengecer, pengguna, produk, atau pelanggan. Dan bagi perusahaan yang sudah go publik, juga para pemegang saham, serta pada analisis terakhir juga masyarakat luas. Next. Kemudian ada contoh kasus dan analisisnya dari tata kelola Hotel Star World.
Tata kelola perusahaan Starwood telah mengadopsi panduan tata kelola perusahaan untuk menangani isu-isu yang terkait dengan komposisi dewan dan komite kepemilikan saham direktur dan evaluasi dewan serta topik tata kelola lainnya. Perusahaan juga mempunyai kode etik untuk semua karyawan guna menangani isu-isu logat dan servis yang menghalangi karyawan dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Juga terdapat sebuah komite pengungkapan yang merancang dan mengatur kebijakan terkait dengan persiapan laporan periodik yang dibuat bersama SEC. Direktur yang dipilih untuk dewan hendaknya tidak mempunyai hubungan material dengan perusahaan, apakah sebagai pejabat, memegang saham, atau rekan-rekan dalam organisasi yang mempunyai hubungan dengan dewan, dan dewan membuat ketetapan tahunan atas independensi dari semua calon dan anggota dewan. Starwood melindungi semua direktur sebisa mungkin sesuai hukum sehingga mereka akan terbebas dari kekhawatiran yang tidak semestinya mengenai kewajiban pribadi sehubungan dengan pengabdian mereka kepada dewan. Direktur yang bukan merupakan karyawan perusahaan atau anak perusahaan tidak akan dicalonkan untuk dipilih kembali setelah usia 72 tahun. Dan direktur yang mempunyai karyawan perusahaan juga harus pensiun dari dewan pada saat pensiun dari perusahaan. Pada 2005, Starwood mengadakan 23 pertemuan dan setiap direktur menghadiri sedikitnya 75% dari pertemuan penuh anggota dewan dan komite. Starwood kini mempunyai komite audit atau yang bertanggung jawab untuk praktek akuntansi dan manajemen keuangan dewan, dan komite kompensasi dan opsi atau yang bertugas membuat rekomendasi mengenai kompensasi eksekutif dan manajemen senior komite modal. Komite modal bertanggung jawab untuk rencana modal setelah akuisisi dan diinvestasi oleh perusahaan. Komite tata kelola dan pencalonan menurut rekomendasi untuk anggota dewan baru dan memantau kebijakan tata kelola perusahaan, profil dari anggota dewan direksi terkait. Next. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yakni monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan. Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan. Di dalam sebuah perusahaan, ada baiknya jika kita melakukan suatu strategi monitoring terhadap suatu proyek yang kita laksanakan agar proyek yang kita kerjakan sesuai dengan cita-cita atau tujuan yang kita inginkan. Di dalam makalah dijelaskan bahwasannya pemilik Hotel Starwood melakukan strategi monitoring karena banyak usaha dari pemilik Hotel Starwood yang diwaralabakan, sehingga bisa membuat semua usaha yang diwaralabakan menjadi usaha yang maju dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan atau yang dicita-citakan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.